Kenapa sih Bartholomeus Dias ya? Bartholomeus Dias itu memutuskan untuk kembali ke Portugis ya. Tadi ada yang mengatakan bahwasannya krunya menolak untuk melanjutkan. Nah, kenapa kok krunya menolak untuk melanjutkan? Ya, alasannya karena di ujung Afrika itu ketika mereka ingin melakukan atau melanjutkan pelayaran ya, ketika mereka ingin melanjutkan pelayaran, ternyata di situ sering terjadi badai dan pada saat itu terjadi badai yang sangat luar biasa. Jadi ketika kapal-kapal itu akan berlayar, otomatis akan hancur terkena ombak yang ada di situ. Jadi kru-krunya ini merasa sanksi untuk melakukan atau melanjutkan pelayaran ya, melewati ujung Afrika itu. Nah, jadi perjalanan Bartholomeus Dias hanya sampai di ujung Afrika tersebut. Dan ujung Afrika tersebut diberi nama sekarang ini sebagai Tanjung Harapan. Ya, Tanjung Harapan. Nah, sebenarnya Tanjung Harapan itu diberikan oleh Raja John II, ya. Jadi ketika Bartholomeus Dias itu sampai ke Portugis, kemudian menceritakan tentang pengalamannya itu, ya. Nah, Bartholomeus Dias ini mengatakan bahwasanya itu adalah Tanjung Kematian, ya. Tanjung Kematian. Jadi Bartholomeus Raja John II itu mengganti nama tersebut menjadi Tanjung Harapan. Nah, itu dia ya. Jadi Tanjung itu merupakan harapan pembuka jalan untuk mencari daerah baru ya. Itu dia ya. Itu yang pertama, perjalanan Bartholomeus Dias. Nah, kita lanjut tokoh yang selanjutnya ya. Tokoh selanjutnya yang dari negara Portugis melakukan penjelajahan itu adalah Vasco da Gama ya. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Nah, bagaimana Vasco da Gama ini melakukan penjelajahannya? Ya. Nah, pada bulan Juli 1497, nah Vasco da Gama berangkat memulai penjelajahan samudranya. Nah, Vasco da Gama ini juga mengambil jalur yang sama dengan pendahulunya, yaitu Bartholomeus Dias. Nah, tapi bedanya dengan Bartholomeus Dias ini, Vasco da Gama ini meminta petunjuk dari pelaut bangsa Moor pada saat itu ya, yang disewa. Nah, rombongan Vasco da Gama ini menjalankan perjalanan menelusuri Vasco da Gama ini menyusuri pantai timur Afrika ya. Kemudian berbelok ke kanan pada saat itu. Berbelok ke kanan untuk mengarungi lautan Hindia atau sekarang ini kita lihat di peta itu adalah Samudra Indonesia ya. Nah, setelah beberapa bulan melalui atau mengarungi Samudra Indonesia ya. Pada tahun 1498 rombongan Vasco da Gama mendarat di wilayah Kalikuta dan juga di wilayah Goa. Itu adalah wilayah yang berada di daerah India. Nah, setelah sampai di situ, Vasco da Gama ini beranggapan bahwasanya itu adalah wilayah dari Nusantara. Jadi mereka langsung mendirikan kantor dagang di situ ya, untuk mencari rempah-rempah. Ya, untuk mencari rempah-rempah di situ. Nah, dan mereka juga meletakkan batu di situ sebagai penanda bahwasanya itu adalah negara jajahan dari negara Portugis. Itu dia ya. Nah, jadi itulah perjalanan dari Vasco da Gama. Hanya sampai di wilayah India. Nah, berarti belum sampai ke wilayah Nusantara. Nah, kita lihat tokoh selanjutnya. Nah, tokoh selanjutnya ini ada Alfonso de Albuquerque. Ya, Alfonso de Albuquerque. Nah, Alfonso de Albuquerque ini mengalami penjelajahannya pada saat itu dia mendengar bahwasannya sebenarnya bukan India tempat penghasil rempah-rempah atau pusat rempah-rempah, melainkan wilayah Malaka, ya, wilayah Malaka.
Nah, wilayah Malaka itu mana sih, Pak? Dulu kelas 10 sudah kita pelajari. Wilayah Malaka itu kalau sekarang ini wilayahnya sebagian masuk wilayah Malaysia, sebagian masuk ke Indonesia ya. Itu dia ya. Nah, ternyata Malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi pada saat itu Alfonso de Albuquerque bersama kaptennya ya, atau apa, kaptennya, wakil kaptennya yang bernama ya, Alfonso de Albuquerque sendiri yang berangkat pada saat itu menuju ke Malaka ya. Nah, dan pada saat atau pada tahun 1511 armada yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque ini berhasil menguasai Malaka. Dan pada kelas 10 kemarin sudah kita bahas ya, pada tahun 1511 itu Portugis ya berusaha untuk menguasai Malaka dan pada saat itu berperang melawan kerajaan yang berada di wilayah Malaka ya pada saat itu. Nah, itu dia ya. Jadi pada tahun 1511 barulah wilayah Portugis berhasil sampai ke wilayah Nusantara pada saat itu. Dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, itulah kisah perjalanan dari bangsa Portugis ya. Para tokoh-tokohnya yang berhasil atau melakukan penjelajahan samudra hingga sampai ke wilayah Nusantara. Dimulai dari Bartolomeus Dias, kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama, dan terakhir dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque. Nah, itu dia ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya dulu nggak, Nak? Halo? Ada tidak yang mau bertanya, Nak? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Ya, kalau Pak. tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan. Nah, itu bangsa pertama yang melakukan penjelajahan samudra. Nah, selanjutnya bangsa mana lagi yang melakukan penjelajahan samudra setelah Portugis? Nah, Inggris. salah. Spanyol. Iya, negara Spanyol. Ya, setelah Portugis, negara selanjutnya adalah negara Spanyol. Oke. Nah, kita lihat siapa-siapa saja sih tokoh yang melakukan penjelajahan samudra dan siapa sih tokoh yang sampai ke wilayah Indonesia. Kita lihat yang pertama tokohnya ya. Nah, pertama tokoh penjelajah samudra yang berasal dari Spanyol yang melakukan penjelajahan yang pertama adalah Christopher Columbus. Ya, Christopher Columbus. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan nama ini ya. Ya, Christopher Columbus. Nah, jadi Christopher Columbus ini mengawali penjelajahannya pada tanggal 3 Agustus 1492. Nah, Christopher Columbus ini ya memiliki keyakinan bahwasannya bumi itu bulat ya. Bahwasannya bumi itu bulat. Jadi dari manapun dia berlayar, mulai pelayaran, pasti dia akan kembali lagi ke negaranya. Itulah yang menjadi dasar keyakinan Columbus untuk melakukan pelayaran ya. Jadi pada tanggal 3 Agustus 1492 Columbus berangkat dari pelabuhan Spanyol menuju ke arah barat. Nah, kemudian pada tanggal 6 September tahun yang sama, rombongan Columbus sampai di Kepulauan Kanari di sebelah barat Afrika. Nah, dari Pulau Kanari itu Columbus kemudian mengelilingi beberapa pulau dan pada akhirnya ya pulau yang dikelilingi oleh Columbus tersebut ya. Nah, menurut sejarahnya Columbus pada saat itu mengelilingi beberapa pulau tersebut ini. Beberapa pulau itu setelah sampai di Pulau Kanari kemudian berlayar lagi ya kan, mengurangi beberapa pulau itu menghabiskan waktu selama 3 bulan ya, selama 3 bulan. Dan pulau-pulau yang ditemukan oleh Columbus tersebut kemudian dinamakan sebagai benua Amerika. Dan Columbus atau Christopher Columbus ini dalam sejarah disebutkan sebagai orang yang pertama kali menemukan wilayah atau menemukan benua Amerika atau penemu benua Amerika. Ya, orang Eropa yang menemukan benua Amerika. Christopher Columbus. Jadi kalau ada pertanyaan nanti, siapakah orang Eropa yang menemukan benua Amerika? Ya, jawabannya adalah Christopher Columbus.
Nah, itu dia ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian, nah berarti Pak, gagal Pak Christopher Columbus untuk sampai ke Nusantara. Iya, ekspedisinya gagal. Nah, kemudian dilanjutkan oleh tokoh yang kedua, Ferdinand Magellan. Atau nama lainnya ada juga Ferdinand Magelhaens. Ya, nah, Ferdinand Magelhaens. Nah, tokoh yang kedua ini ya mengambil jalur yang sama seperti Columbus. Ya, mengambil jalur yang sama seperti Columbus. Nah, kemudian setelah sampai di benua yang ditemukan oleh Columbus, yaitu benua Amerika, nah di tempat ini terdapat selat yang agak sempit, yang kemudian selat itu dinamakan sebagai Selat Magellan. Nah, kalau kalian lihat nanti di peta, nak, kalian lihat di peta dunia, ya, atau kalian lihat nanti di Google Map, kalian ketikkan Selat Magellan, itu akan nampak itu nanti, nak. Selatnya itu berada di benua Amerika. Kita akan lihat. Sampai sekarang pun nama selatnya masih Selat Magellan. Ya, itu adalah selat yang ditemukan atau yang dilalui oleh Ferdinand Magellan. Ya, nah setelah sampai di selat itu, melalui selat itu, kemudian Magellan melanjutkan pelayaran meninggalkan Samudra Atlantik, kemudian memasuki Samudra Pasifik. Ya, dengan lautan yang relatif tenang. Nah, sekitar 3 bulan lebih, akhirnya rombongan Magellan pada tahun 1521, ya, tepatnya Maret 1521, Magellan mendarat di Pulau Guam. Nah, rombongan Magellan kemudian melanjutkan perjalanannya pada April 1521 dan sampailah rombongan Ferdinand Magellan ini ke wilayah atau daerah Masapa. Ya, Masapa kalau sekarang ini adalah negara Filipina. Nah, sebelum menjadi nama sebagai Filipina, dulu negaranya bernama Masava. Jadi setelah dikuasai oleh Spanyol, dirubah namanya menjadi negara Filipina. Nah, setelah sampai di negara Filipina, rombongan Magellan ini langsung melakukan monopoli perdagangan, dan di situ nak, ya, monopoli perdagangan. Kemudian mereka juga melakukan tindakan kekerasan di situ. Jadi pada saat itu suku asli dari kepulauan Filipina atau negara Filipina ini bernama suku Mactan, ya, mereka melakukan perlawanan dan terjadilah atau ya terjadilah peperangan yang tidak bisa dihindarkan, dan dalam peperangan tersebut Ferdinand Magellan terbunuh di Filipina, ya, terbunuh di Filipina. Dan pada saat itu rombongan dari Spanyol ini memutuskan untuk meninggalkan Filipina dan melanjutkan pelayaran ke wilayah Maluku. Nah, siapa yang melanjutkan pelayaran ke wilayah Maluku? Ya, nah, kita lanjutkan ke tokoh selanjutnya. Ya, Sebastian Delcano. Nah, Sebastian Delcano ini merupakan wakil kapten, ya. Nah, Ferdinand Magellan ini adalah kaptennya, Sebastian Delcano ini adalah wakil kaptennya. Jadi ketika Ferdinand Magellan terbunuh di wilayah Filipina, pelayaran dilanjutkan oleh Sebastian Delcano. Nah, Sebastian Delcano ini berlayar ke arah selatan, dan pada tahun 1521 dia sampai ke Kepulauan Maluku yang merupakan pusat dari rempah-rempah Nusantara pada saat itu. Nah, itu dia ya. Nah, setelah sampai di wilayah Maluku dan Sebastian Delcano mengetahui itulah pusat dari rempah-rempah yang dicari selama ini, dengan cepat ya Sebastian Delcano memenuhi kapal-kapalnya dengan rempah-rempah. Kemudian setelah penuh seluruh kapalnya, Sebastian Delcano kembali ke Spanyol. Nah, setelah sampai ke Spanyol, nah, pada saat itu Raja Spanyol, ya Raja Paulus II, ya Raja Paulus II pada saat itu menganugerahkan Sebastian Delcano, ya berserta rombongannya, ya terutama Ferdinand Magellan, menganugerahkan sebuah bola, ya sebuah bola yang bola itu disimbolkan sebagai bumi, ya kemudian ada pita yang mengikat tengahnya, itu melambangkan bahwasanya
rombongan dari Ferdinand Magelhaen dan Sebastian Elcano adalah orang yang pertama kali berhasil mengelilingi dunia. Itu dia. Itulah perjalanan dari tokoh-tokoh Spanyol. Jadi kalau ada pertanyaan, siapakah tokoh yang pertama kali mengelilingi dunia? Ya, tokoh Spanyol. Jawabannya adalah Ferdinand Magellan. Ya, itu dia. Oke, sampai sini ada yang bertanya nggak? Halo? Ada yang bertanya? Halo. Tidak, Pak. Tidak. Oke, untuk materinya nanti bisa kalian tulis ya ketika saya share nanti, Nak ya. Itu dia. Oke, mungkin waktunya sudah habis, Nak ya. Udah pukul 11. Ya, saya rasa materi kita untuk hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, minggu depan mungkin kita lanjutkan ke tokoh-tokoh ke negara lainnya, yaitu Belanda dan Inggris. Ya. Atau mau kita lanjutkan dulu, Nak? Udah Pak, dari waktu. Udah waktu. Lanjut. Ada yang bilang lanjut. Oke, nanti besoklah kita lanjutkan, Nak ya. Jadi sekarang ini kita sampai ke negara Spanyol dulu ya. Nanti akan saya share atau saya bagikan materinya. Oke. Pak. Mungkin materinya sampai di sini dulu. Iya, Pak. Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum kita sudahi? Enggak, Pak. Enggak. Udah ngantuk, udah capek. Iya, Pak. Iya. Capek. Iya, Pak. Kalau cuma dengarkan aja kok capek. Kan bisa tidur-tiduran. Kalau di sekolah kan nggak bisa kalian tidur-tiduran kan? Iya, Pak. Bisa minum kalian, bisa juga makan. Kalau di sekolah kan nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Tenang ya kan? Yang dilihat itu aja. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, mungkin materi untuk hari ini cukup sekian. Ya, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh meninggalkan ruangan ya. Silakan. Yang Pak.